Seberapa pentingkah kita membuat pembatas atau sutroh di depan kita ketika sholat? Apakah kita perlu sampai berjalan untuk mencari pembatas? Bukankah ada pendapat yang mengatakan bahwa jika bergerak 3 kali berturut-turut akan membatalkan sholat? Penting sekali membuat pembatas sholat antara kita dan orang yang lewat di depan kita, karena itu perintah Rasul. Rasul mengatakan kalau kalian sholat, fasolli ila sutrah, sholatlah menghadap ke pembatas, sutrah. Pembatas antara kita dan orang yang akan di depan kita lalu lalang. Boleh jadi dia pembatas yang sangat kuat dan kokoh sehingga tidak ada orang yang bisa lalu lalang ke depannya, seperti dinding dan tembok yang ada di depan kita, sehingga tidak ada lagi orang yang lalu lalang di depannya. Boleh jadi dia tidak. Kita sholat di tengah-tengah masjid, untuk membatasi antara kita dan orang yang lewat, kita letakkan sesuatu di depan kita. Kira-kira 30 cm atau 40 cm. Di depan kita ada sesuatu yang kita tegakkan, entah tas, entah meja, entah apa gitu. Kita letakkan di depan kita. Itu pembatas antara kita dan orang yang lewat. Artinya antara kita dengan pembatas itu nggak boleh ada orang yang lewat. Orang hanya boleh lewat di luar, di depan pembatas itu. Ini adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi dan para sahabat melakukan hal itu kalau mereka sholat ke Masjid Nabawi. Mereka mencari tiang-tiang, karena di bagian depan Masjid Nabawi itu pohon-pohon kurma sebagai penyanggah atap Masjid Nabawi. Di bagian depannya, bagian belakangnya kosong, karena memang atapnya langsung langit. Dan mereka sholat menghadap ke tiang-tiang yang ada di depan bangunan Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau sekarang setelah sholat fardu kaum muslimin banyak yang lari ke belakang mencari tiang, nggak ada masalah. Pengamalan sholat menghadap tiang. Kalau ada saudara kita yang duduk di depan, boleh kita jadikan dia sebagai sutroh. Namun ingat, sutroh ini bisa bergerak. Maka carilah sutroh yang lebih aman, yaitu yang tidak bisa bergerak. Saya selalu mengatakan, ambil yang aman, baru ambil yang tidak aman. Kalau sudah yang aman, tidak ada. Dinding sudah penuh, kemudian meja-meja sudah tidak ada lagi, maka baru kita jadikan orang yang duduk. Dan perhatikan juga orang yang duduk itu. Ini kira-kira orang yang duduk ya perhatikan. Kita bisa memprediksi, ini orang yang sedang khusyuk membaca Al-Quran kah? Atau orang yang sedang pegang handphone, sedang lihat-lihat, atau apa sih keadaannya, mungkin kemungkinan lama, prediksi. Baik, kalau kemudian kita sholat, kemudian sutroh kita bergerak, apakah kita harus mencari sutroh? Sekira gerakan kita tidak terlalu banyak untuk mengarah kepada sutroh yang baru, maka diizinkan. Kalau hanya 2 langkah, 3 langkah menuju sutroh, boleh. Ya, tapi kalau sudah panjang sutrohnya jangan. Ya, di tengah-tengah antum sholat, ada satu orang di depan, kemudian pergi antum melangkah ke depan, ini batal sholatnya. Tapi kalau hanya 2 langkah, 3 langkah diizinkan. Rasulullah SAW pernah sholat menghadap dinding. Kemudian ada seekor anak kambing yang mau lewat. Rasulullah berjalan mengarah ke dinding itu, sehingga merapatkan dada beliau ke dinding, supaya anak kambing itu lewat di belakangnya. Setelah itu Rasul mundur lagi. Rasul tidak mau ada yang lewat antara beliau dan sutrohnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah melangkah. Jadi kalau melangkah ringan, untuk kebutuhan di dalam sholat diizinkan, tapi kalau sudah jauh maka tidak boleh. Wallahu a'lam.